Sahur, sahur, sahur. Mulai sekarang puasa nggak perlu repot lagi ya. Masaknya pakai yang fresh seperti ini aja. Ini tuh ayam rempah teman-teman. Rasanya tuh enak banget, mirip banget kayak yang di nasi padang sana. Jadi buat kalian yang suka sahur tapi malas untuk masak besar dan enak, pakai resep ini aja. Jadi bikinnya gampang dan puasa jadi nikmat. Tinggal stok aja bikinnya di malam hari. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan piring seperti ini, dan di sini aku ada lengkuas ya. Untuk lengkuasnya langsung aja kita parut menggunakan parutan ini, dan aku menggunakan sebanyak 250 gram. Dan setelah selesai kita parut, langsung aja kita satukan seperti ini ya. Kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku ada ayam teman-teman. Untuk ayamnya di sini aku menggunakan sebanyak 1 kilo ayam, tapi aku pakai yang sayapnya aja seperti ini. Sebelum kita masak, kita olah dulu. Untuk ayam ini langsung aja kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini ya, biar bumbunya nanti bisa masuk dan meresap ke ayamnya teman-teman. Jadi kita tusuk seperti ini aja, secukupnya aja ya, jangan terlalu berlebihan, biar nanti juga nggak robek dan nggak gampang hancur. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Lakukan sampai semua ayamnya selesai. 1 kilo sayap ayam ini itu dapatnya 11 biji atau 11 buah, tergantung besar kecilnya dari si ayam itu ya. Nah ini aku dapatnya 11 buah teman-teman. Dan langsung aja kita tusuk-tusuk seperti ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke step selanjutnya. Kita akan olah bumbunya. Karena di sini ada kunyitnya, jadi di sini aku menggunakan cobek aja ya. Di sini bumbunya banyak banget teman-teman. Ada bawang merah 8 siung ya, dan di sini aku ada 7 siung bawang putih, juga di sini ada 5 butir kemiri, dan di sini aku ada kunyit, 4 lembar daun jeruk, dan di sini ada 6 lembar daun salam, dan juga 2 batang serai ya. Dan karena di sini ada kunyitnya, di sini aku menggunakan cobek seperti ini teman-teman, karena itu bikin kontaminasi. Ini langsung aja kita giling bahan-bahannya, kecuali daun-daunannya ya. Dan aku tambahkan juga 1 sendok makan ketumbar seperti ini. Untuk perasanya kita masukkan 1 sendok makan garam yang munjung ya teman-teman ya. Agak banyak dikit nggak apa-apa, jangan takut ngasih garamnya seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita ulek sampai dia benar-benar halus. Dan ini udah lembut dan halus seperti ini, langsung aja kita geprek untuk serainya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau udah, kita tambahkan juga bahan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita langsung aja pindahkan ya teman-teman ya. Kita pindahkan ke dalam lengkuas yang udah kita parut tadi ya. Jadi kita campur semua bahan-bahan ini menjadi satu teman-teman. Ini langsung aja kita masukin ya. Nah ini dia lengkuasnya, langsung aja kita masukin. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan merica bubuk teman-teman. Pastikan merica bubuknya beli yang seperti ini aja biar lebih hemat teman-teman. Jadi pakai gilingan sendiri seperti ini. Harga gilingannya juga murah banget. Kalian bisa hemat 4 kali lipat kalau pakai yang seperti ini. Jadi saran aku, jangan mau beli yang udah jadi ya, beli yang butiran aja, parut sendiri aja, maksudnya digiling sendiri aja pakai gilingan ini. Dan langsung aja kita tambahkan sedikit micin ya teman-teman. Perlu micin juga, 1 sendok teh aja seperti ini, sambil ditaburkan. Dan kita tambahkan juga roiko ayam sebanyak 2 sendok teh kayak begini. Nah untuk resep lengkapnya kalian bisa baca di deskripsi, aku tulisan lengkap di sana. Dan untuk daun-daunnya langsung aja kita masukin semuanya. Di sini ada daun jeruk 4 lembar dan juga 5 sampai 6 lembar daun salam seperti ini. Ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita cemplungin ayamnya ya. Jadi kita aduk juga bersama ayamnya seperti ini. Ini totalnya 11 buah ya teman-teman ya. Jadi 1 kilo dapatnya 11 buah. Karena ini piring aku kekecilan, ini kekecilan banget ya teman-teman ya. Pastikan juga kalian kalau mau ngaduk ini di tempat yang besar teman-teman. Ini langsung aja deh aku pindah tempat ke wadah yang lebih besar dulu, biar kita gampang untuk nguleninya. Maksudnya tuh kita campurkannya. Tuh agak susah ya teman-teman ya. Jadi banyak yang belepotan, banyak yang jatuh. Jadi kita langsung aja pindah tempat ke yang lebih besar seperti ini. Nah jadi seperti ini aja teman-teman. Gimana? Jadi buat kalian yang nggak bisa masak atau pertama kali masak,
cobain resep ini, pastikan juga untuk takarannya sama, itu rasanya bakalan sama seperti nasi padang di luaran sana. Nah, jadi buat kalian yang suka beli nasi padang, ayam bumbunya atau ayam lengkuasnya atau ayam serundengnya itu, cobain resep ini ya. Pastikan kalian sesuaikan resepnya dengan di deskripsi, nanti bakalan enak banget teman-teman. Jadi jangan sampai salah untuk resepnya, biar rasanya tuh enak teman-teman. Dan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sudah, ini langsung aja kita pindahkan ke tempat kukusan. Kebetulan kukusan aku pakai yang kecil seperti ini, jadi kita susun yang rapi ya teman-teman ya. Nah, di sini langsung aja kita tambahkan daun pisang seperti ini opsional. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, langsung aja kita taruh di atas sini ayamnya. Nah, kita susun yang rapi ya. Jangan lupa untuk bumbu lengkuasnya kita masukin semuanya. Yang bikin enak tuh bumbu lengkuasnya sebenarnya, jadi nggak ayamnya teman-teman. Aneh memang, tapi memang yang bikin enak itu ya bumbu lengkuasnya itu. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan bumbu lengkuasnya aja, kemungkinan besar lakunya lebih besar juga iya ya. Jadi karena lengkuasnya itu yang bikin enak teman-teman, walaupun tanpa ayam dia bakalan enak banget. Dan ini langsung aja kita kukus. Ini kita kukus selama 25 menit sampai dia secukupnya matang aja. Kalau sudah, langsung aja kita matikan kompornya. Ini kita gunakan aja api sedang untuk ngukusnya, biar dia tuh matang meresap sampai ke dalam-dalam. Dan ini udah 25 menit. Ini langsung aja kita dinginkan dulu dan kita bakalan press dan vakum teman-teman. Kebetulan di sini aku menggunakan plastik roll-rollan. Kita langsung aja masukkan satu bungkus, maksudnya tuh 1 sendok bumbu lengkuas seperti ini, dan langsung aja kita masukkan 1 potong ayam atau paha ayam seperti ini. Sayap ayam deh teman-teman. Kita pakai sayap ayam ya. Kita masukin 1 sayap ayam seperti ini, dan setelah itu langsung aja kita vakum dan kita press. Nah, ini kenapa kita sealer, kenapa kita vakum, biar daya simpannya tuh lebih lama lagi teman-teman, dan biar nggak terkontaminasi dengan bahan makanan yang lain-lain. Nah, biasanya kalau udah ada ayam, udah ada bumbu seperti ini, itu kita susah banget untuk di frozen. Nah, kalau ini bisa banget kalian frozen teman-teman. Jadi tenang aja, kalian cukup beli vacuum sealer seperti ini. Vacuum sealer seperti ini tuh udah lengkap, dapat 10 lembar plastik seperti ini juga, dan harganya termasuk murah juga teman-teman. Kalian boleh cek di deskripsi atau di pojok kiri bawah sini untuk vacuum sealer ini ya. Nah, ini langsung aja kita press seperti ini dan langsung aja di vakum teman-teman. Cara vakumnya, dia vakum dengan sendirinya sambil kita push ya, kita tekan, tangan kita tuh kita tahan, dan dia bakalan ngevakum dan bakalan sealer dengan sendirinya kalau udah ada tanda merah di pojok sana. Kalau udah biru, ini tandanya udah selesai, dan udah selesai kita vakum dan udah selesai kita sealer juga. Satu paket ya, bisa ngevakum dan juga bisa nge-sealer tuh. Hasilnya cakep banget. Jadi kalau makan tinggal digunting aja. Nah, di sini aku bakalan kasih tips dan trik juga buat kalian yang beli plastik gulungan roll-roll seperti ini. Biasanya ini susah banget ya teman-teman ya. Nah, kalau udah selesai kita vakum, biasanya ada yang moncrot di sana, itu langsung aja kita bersihkan menggunakan tisu. Tips dari aku buat kalian yang menggunakan plastik roll seperti ini, biasanya susah banget untuk divakum. Aku bakalan tunjukin dan bakalan kasih caranya juga, gimana caranya ngevakum dan sealer plastik yang tanpa ada geriginya teman-teman. Jadi plastiknya itu beneran polos banget. Kita potong dulu secukupnya seperti ini. Kalau sudah, langsung aja kita sealer dulu, kita press dulu, kita tutup dulu, karena kan bagian ujung sana belum tertutup. Kita tutup seperti ini. Nah, setelah itu langsung aja kita press yang lama teman-teman. Kalau press sekali gitu dia nggak bakalan bisa jalan, jadi kita perlu tekan yang lama dulu seperti ini. Dan kalau udah merah seperti ini, boleh kita lepas tangan kita. Nah, ini gampang banget teman-teman. Kita nanti press dengan sendirinya, dan kita buka kuncinya dulu. Nah, ini udah di press ya teman-teman ya, jadi udah ke sealer. Dan jangan lupa untuk vakumnya kalian buka bagian anginnya itu. Dan ini udah ke sealer ya teman-teman ya. Langsung aja kita masukkan lagi bumbunya, bumbu lengkuas dan juga ayamnya seperti ini. Dan tipsnya satu lagi, biar dia bisa ngevakum, kalian perlu yang namanya ini nih, kalian lipat ya, lipat seperti ini. Nah, jadi kayak ada diberikan rongga angin. Biar apa? Biar dia bisa ngevakum. Kalau enggak, dia nggak bakalan bisa ngevakum teman-teman. Dia bakalan ngepres, karena ini kan nggak ada giginya, nggak ada apa ya,
nggak ada ininya, jadi nggak ada gridnya ya. Kalian perlu tambahkan seperti itu. Nah, dia bakalan bisa ngevakum teman-teman. Jadi buat kalian yang susah ngevakum itu karena plastiknya biasanya yang salah teman-teman. Jadi kalau plastiknya menggunakan plastik seperti ini, pastikan ikutin cara aku ya. Itu trik ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya tahu. Kadang kalau udah ini bisa dibilang vakumnya yang jelek atau apanya, itu karena trik aja teman-teman. Kalau kalian ngerti cara sistem bekerjanya, kalian bisa ngatasin masalah ini. Dan ini dia hasilnya setelah aku press dan setelah aku vakum. Ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Ini bakalan jauh lebih awet dan penyimpanan kita jauh lebih lama lagi. Jadi makanan sahur kalian jauh lebih fresh, jauh lebih enak, dan pastinya kayak lalat gitu aja dia nggak bakalan bisa nempel. Ini kalau udah selesai kita vakum dan kita sealer seperti ini boleh banget kalian bersihkan dulu di air mengalir ya, biar dia tuh nggak terkontaminasi sama yang lain, jadi nggak bau teman-teman. Dan ini langsung aja kita siap masak. Jadi kalau kita lagi sahur tinggal kita gunting satu, tinggal kita goreng. Jadi gampang ya teman-teman ya. Dan untuk tips dan cara menggoreng untuk bumbu atau ayam rempah ini, caranya kayak gini nih. Pastikan ayamnya itu duluan. Kalau ayamnya udah mulai kecoklatan, baru bumbu rempahnya kalian masukin. Cuman di sini aku sekaligus biar jauh lebih cepat teman-teman. Tapi untuk bumbu rempahnya langsung kita angkat duluan teman-teman. Jadi kalau udah warnanya udah kecoklatan seperti ini, langsung aja kita ambil nih bumbu lengkuasnya. Karena nanti kalau kita tunggu sampai ayamnya mateng, itu warnanya bisa gosong teman-teman. Dan ini dia setelah selesai aku goreng tuh, hasilnya jadi seperti ini. Ini mirip banget seperti bumbu yang di nasi padang itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka ayam bumbu di nasi padang itu, coba ini resep ini teman-teman. Ini cocok banget buat anak-anak. Aku juga suka banget sih, resepnya gampang, cara buatnya mudah, sahur jauh lebih nikmat ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah, praktekin di rumah. Nggak divakum dulu nggak masalah, tapi nanti kalau misalnya ada uang lebih, tinggal beli vakumnya, tinggal disilir sendiri dan tinggal disimpan teman-teman. Jadi makan jauh lebih gampang, sahur jauh lebih mudah. See you di next video. Thank you.